Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel saya, guys. Nah, di sini kali ini saya kedatangan motor Honda Blade ya, tahun 2013. Ini Blade masih terakhir karbu ya, sebelum munculnya FI. Nah, di sini keluhan yang konsumen sampaikan ke saya itu ada di baut crankcase ya, pembukaan oli. Nah, jadi sebelumnya ini udah saya benarkan. Awalnya itu retak ya. Nah, sebelumnya udah saya pakein lem porting, ini udah aman, udah nggak bocor. Cuman yang jadi masalahnya sekarang deratnya kurang kencang ya. Nah, jadi saya udah akalin tadi sebelum saya bikin video ini. Jadi di sini baut olinya saya potong tengahnya supaya non bahasa Indonesia cekah teh mekar, supaya agak mekar ya. Nah, di tengahnya pun saya kasih plat jadi supaya melebarkan drat yang sudah saya potong. Saya sudah coba tadi dengan cara ini, alhamdulillah tekanan juga udah kuat kencang lagi ya. Nah, jadi sebelum pemasangan, untuk keamanan, karena ini drat dan platnya ditaruh di dalam mesin, di bagian yang sudah saya potong juga saya akan pasang lem porting ya, supaya ya aman lah, nggak copot. Tapi ini juga emang keras, nggak akan copot, cuman ya biar lebih aman aja. Nah, di sini saya menggunakan lem portingnya merek apa sih, putih. Nah, di sini ada resin, ini resin yang biru, ini hardenernya. Nah, jadi contohnya kayak gini, kayak yang udah saya pasang ini, alhamdulillah aman, nggak ada rembes. Jadi cara pemasangannya ini hardener sama si resin, penggunaannya kalian dicampurkan dengan air ya. Perbandingannya ya, ini misalkan satu, ini setengah ya, si hardenernya setengah, resinnya satu, jadi 1:1,5 lah. Diaduk aja pakai air ya, di ya, digini-gini lah, diputer-puter pakai tangan. Tapi caranya juga ini, karena ini bahannya kayak gini ya, resin, dipastikan dulu sebelum melakukan pemasangan pembukaan ya, di permukaannya ini harus bersih ya dari oli ataupun kotoran apapun. Jadi harus dibersihkan dulu ini bagian permukaannya sama dalamnya. Pemasangannya seperti itu. Jadi sebelum melakukan pemasangan resin harus dipastikan dulu bersih ya, supaya resinnya itu lem portingnya nempel kayak gini. Ini udah ada 3 bulan lebih lah saya melakukan ini pembenaran di bagian crankcase baut oli yang retak ini. Alhamdulillah nggak ada rembes. Cuman ya masalahnya itu karena awalnya dulu muai, si dratnya diameter lingkarannya jadi kurang nyengkram, kurang padat lah. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini lumayan ya, rengatnya dalam banget. Nah, jadi dulu saya ini meresinnya sampai ke dalam. Jadi sebelum di resin pastikan dulu dibersihin. Nah, kalau melakukan lem porting ini sampai dalam, sampai drat, pastikan dulu dibentuk ya di bagian luarnya supaya kita bisa tap ulang bagian resinnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sekarang akan melakukan dulu ini ya, campurkan resin ke bagian bautnya. Ini tahap prosesnya ya pasti lama ya, karena ini harus benar-benar kering. Proses pemasangan resin ini dibutuhkan, ini juga komponennya emang harus benar-benar bersih, jadi perlu waktu bagusnya 1 hari
atau enggak juga setengah hari nggak apa-apa lah, 12 jam kayak gitu supaya benar-benar keras. Jadi ini bisa kalian lihat lah hasilnya, walaupun kepanasan nggak mendidih ya, nggak kalah sama panas mesin. Jadi makin panas makin ngebatu, makin kencang lah, makin keras ya. Jadi ini cara aman buat kalian yang mengalami gejala yang sama pada bagian crankcase baut oli ya, atau baut manapun di bagian bawah pembuangan oli. Kalian bisa lakukan cara ini di rumah. Langsung aja kita resinnya ini guys. Ini lanjut video. Ini resinnya udah diambil sedikit ya, seperlunya aja sesuai kebutuhan dengan ini ya yang kita mau proses. Nah, air denernya bebas mau di lebih banyak dari resin ataupun mau lebih sedikit. Ini saya sarankan sih resinnya air denernya agak lebih banyak supaya lebih cepat juga keringnya. Nah, jadi caranya kayak gini aja, tinggal kalian campurin dulu si dua komponennya, lalu kasih air. Pastikan tapi ya tangan kalian sama komponen ini baut ya, jangan ada oli supaya si resin sama air dener ini nempel. Nah, kalian tinggal masukin aja kayak gini prosesnya, diulek-ulek pakai tangan ya. Nah, gini aja guys sampai benar-benar nyatu ya, sampai benar-benar nyampur dua komponennya. Nah, jadi ini kenapa saya baut oli ini, saya potong tengahnya gini lalu saya kasih plat di tengahnya. Jadi ini saya menyesuaikan dengan kerusakan pada crankcase baut oli motor Honda Blade ini ya, karena pemuaian terjadi di drat crankcase oli itu retak ya guys. Jadi ini saya sesuaikan dengan cara ini, dengan kelebaran yang sudah saya samakan pada crankcase-nya langsung. Jadi ini gunanya kayak gitu. Ini cara simpelnya lah, tapi ya sangat bermanfaat bisa dibilang. Nah, ini udah nyampur, jadi kita akan langsung melakukan proses pemasangan pada baut oli ini. Jadi resin ini ya gunanya untuk menutupi aja supaya si plat yang ada di dalam baut ini lebih aman ya. Enggak, takutnya kan kalau di dalam mesin itu kena oli, licin, sama ada pemanasan dalam mesin kalau mesin hidup. Jadi supaya untuk menetapkan posisinya aja, jadi lebih aman lah. Nah, jadi cara pemasangannya kayak gitu, kayak gini nih. Masukin, pastikan bersih ya supaya mudah nempel. Kalau ada kotoran biasanya ini resinnya nggak akan nempel ya. Jadi sebelum melakukan pemasangan, alangkah baiknya cuci dulu pakai sabun supaya benar-benar nempel. Nah, karena ini prosesnya lumayan lama ya, maksudnya proses nunggu keringnya lumayan lama, bisa sampai 1 hari bagusnya. Jadi nanti kita bakal lihat hasil akhirnya kayak gimana, dan hasil kuatan baut kepada crankcase-nya apakah bakal lebih kuat atau enggak. Yang pasti saya jaminlah dengan cara ini ada perubahan drastis dari yang sebelumnya. Nah, caranya mah kayak gini aja guys, gampang. Kalian mah kalau di rumah kalau mau coba tinggal punya selepan aja buat motong drat tengah,
pada lingkaran baut. Siapin plat juga untuk menganjal di bagian dalam. Platnya pastikan yang keras ya, supaya bisa membuat drat yang udah dipotong itu bisa melebar ya. Nah, pastikan juga kayak gini guys, setelah melakukan pemasangan si resinnya, bersihin bagian lingkaran-lingkaran dratnya supaya mudah masuk nanti ke drat bagian crankcase-nya. Nah guys, alhamdulillah ini udah padat ya, udah keras lem portingnya atau lem epo putih ya. Nah, jadi ini prosesnya pengerasannya sampai 1 hari ya, dari semalam saya diamkan. Alhamdulillah ini udah keras, udah rapi. Nah di sini juga saya menggunakan lem auto sealer ya, untuk melapisi pada bagian permukaan baut bawah ya, untuk jaga-jaga aja. Nah jadi cara pemasangannya, cara prosesnya sudah saya jelaskan di video ini. Nah jadi fungsinya ini saya sengaja membelah bagian tengah pada drat baut untuk menyesuaikan pada pemuaian bagian crankcase di sini ya. Nah yang terjadi pada bagian crankcase ini saya menyesuaikan, alhamdulillah. Jadi pemasangannya pun sama ya, prosesnya yang dari crankcase ini sama dari baut ini. Proses pengeleman pemasangan lem porting ini dipastikan harus bersih ya, harus sangat bersih dari oli supaya mudah menyatu, mudah nempel pada bagian yang akan diproses. Nah, jadi seperti itu aja prosesnya guys. Jadi di sini saya memotong ini, menganjalnya dengan plat bagian tengahnya supaya ada supaya agak melebar ya bagian dratnya, bagian tengah dratnya, untuk menyesuaikan dengan pemuaian yang terjadi. Nah ini saya menggunakan lem porting ini sengaja supaya untuk mengganjal, untuk menutupi plat ya, supaya lebih aman bila terkena pemanasan mesin, dan di dalam kan pemanasan oli juga, supaya tidak copot ya. Walaupun emang ini udah keras tanpa dilem juga, cuman ya lebih aman aja supaya dipastikan gitulah. Nah, jadi kita akan coba aja langsung pemasangannya, hasilnya kayak gimana kita lihat. Nah, alhamdulillah ada perkembangan guys. Walaupun ini emang agak keras karena apa namanya ya, bagian drat yang saya kasih lem belum saya bersihin rata ya. Jadi ini agak harus di ini dulu, ini kunci supaya terbentuk juga sengaja. Jadi rata ya, melingkar lagi membentuk drat. Jadi sebelum pemasangan ya pastikan ya harus benar-benar bersih. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ya, ini perubahan yang terjadi. Sebelumnya saya ini memasang dan membuka hanya dengan
kencang dengan lengan aja ya. Kalau sekarang dengan kunci alhamdulillah udah keras lagi nih. Lihat, ini udah keras lagi. Alhamdulillah perubahannya sangat drastis ya dengan ide yang saya coba. Bagi kalian yang mau mencoba silahkan, ini caranya alhamdulillah akurat. Yang asalnya bisa dibilang dol karena pemuaian dan retak yang terjadi pada crankcase, sekarang sudah saya benerin, alhamdulillah kencang lagi ini bautnya. Bagi kalian yang mau coba silahkan, semoga bermanfaat. Mungkin sekian video dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.